Coba di sini kalau teman-teman lihat di layar, ada 21 pertanyaan yang akan kita bahas secara rinci satu persatu sesaat lagi. Mana pertanyaan yang menurut kamu sulit? Atau kamu sampai sekarang masih bingung nih, gimana cara jawab yang baik ya? Ada nggak? Boleh komen di kolom chat. Nomor 6, kata Nur, 6, 5. Kenapa? Oh, beda jurusan ya? Oke, 5. Oh, yang udah resign ditanya alasan resign. Nganggur ngapain aja? Oke, ikas semua katanya. Tenang, kita akan jawab semua ya. Semua akan dijawab, tenang. 9, ada yang 3, oke. Ya, rata-rata ini termasuk pertanyaan yang um, banyak orang bingung ya cara jawabnya. Dan kita akan bahas satu persatu. Kalau ceritakan tentang diri Anda ini tambahan sebenarnya. Tadinya cuma 20. Cuman ini saya tambahkan karena memberi first impression ya, yang salah satu cara memberikan kesan pertama yang positif ke HR dan user, yaitu adalah saat memperkenalkan diri. Karena kan ini adalah pertanyaan pembuka sebelum biasanya ya. Jadi teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri gitu kan. Maka ini saya masukin sebagai pembahasan, sebagai bagian dari pertanyaan yang kita bahas. 14, oke. 7, oke. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Kita mulai pelan-pelan, kita bertahap. Nah, tapi semua ini teman-teman ya, semua pertanyaan ini dan juga pertanyaan lain itu bisa kalian baca ulang nanti pembahasannya di e-book kunci jawaban interview di member area. Ya. Di e-book kunci interview ini, pertanyaan yang saya kumpulkan itu ada 100. Ya, ada 100 pertanyaan. Jadi termasuk 21 yang ada di sini. Teman-teman ada yang kelewat, silahkan baca kembali di e-book kunci jawaban interview. Sudah ada di member area kalian. Ya. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih banyak di sesi ini, maka pastikan dengarkan baik-baik, catat atau screen capture atau screenshot bagian yang memang penting menurut kalian. Dan oh ya, screenshot pembahasan dari setiap pertanyaannya, gitu maksudnya. Kita mulai dari nomor 1, menceritakan diri sendiri. Ya, coba ceritakan tentang diri Anda atau coba perkenalkan diri kamu. Maka kata kuncinya di kelas karir itu teman-teman, ya, yang relevan dibahas duluan. Nah, sekarang pertanyaannya yang relevan itu kayak gimana? Kalau nggak ada gimana, gitu kan ya? Nah, yang relevan di kelas karir itu sebenarnya kan yang relevan itu ada 3 hal ya teman-teman yang relevan dalam relevan apa nih maksudnya coach? Relevan antara diri kamu dan pekerjaan yang kamu mau, ya. Yang nyambung antara diri kamu dan pekerjaan yang kamu mau. Yang nyambung ini biasanya ada tiga macam. Nyambungnya secara pendidikan, ya. Yang kedua secara pengalaman, yang terakhir itu secara skill. Oke? Jadi ketika kamu melamar sebuah pekerjaan, bisa saja kamu melamar ke sana karena background-nya relevan, atau pengalamannya relevan, atau skill yang kamu kuasai relevan. Gitu kan? Nah, untuk pengalaman ini dibagi lagi nih, ya. Pengalaman yang relevan dan yang sama. Nah, ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu, pengalaman itu sebenarnya ada pengalaman yang relevan saja, ada yang sama persis. Oke, yang relevan itu apa? Relevan itu bisa aja dia saling terkait atau bisa aja mirip pekerjaannya. Bukan pekerjaan yang sama ya. Kalau sama misalnya accounting staff ke accounting staff
admin staff ke admin staff, warehouse staff ke warehouse staff, itu sama. Kalau relevan, contohnya, accounting staff punya pengalaman juga sebagai tax staff, pengalaman juga sebagai finance, nah itu relevan. Ya. Jadi pengalamannya itu eh, tidak berbeda gitu ya, tidak berbeda, tapi masih nyambung lah, masih dalam satu bidang. Nah, dari ketiga jenis hal yang relevan ini, ya, yang bisa jadi relevan dengan diri kamu, ini ada bobotnya, teman-teman. Ada peringkat bobotnya. Ada peringkat bobotnya. Peringkat bobotnya nomor satu tentu saja ini. Pengalaman yang sama persis udah pasti punya bobot yang paling tinggi. Ya, bobotnya itu paling tinggi di mata recruiter, di mata user. Ketika kamu punya pengalaman yang sama di bidang yang sama, maka ini akan jadi bobot yang paling besar. Yang kedua adalah pengalaman yang relevan. Yang ketiga adalah skill yang relevan, baru yang keempat itu pendidikan. Jadi ini urutannya, urutan bobot relevansi. Jadi kalau kita mau menceritakan sesuatu, mana yang paling baik kita ceritakan dulu dari sekian banyak informasi yang kita punya. Ya. Nah, maka poin pertama yang kita harus, kalau kita punya pengalaman yang sama, ya harus cerita ini dulu di kalimat pertama. Kalau kita nggak punya ini, tapi punya ini, ya ini dulu. Ya. Kalau pengalaman yang nggak relevan gimana, Coach? Misalnya saya mau jadi sales, tapi pengalaman saya admin, berarti kan nggak bisa cerita dari sini. Ceritanya dari mana? Ceritanya bisa dari sini. Kenapa kamu mau ngelamar jadi sales? Padahal pengalamannya admin kan pasti kamu ngerasa skill kamu lebih cocok buat jadi sales kan? Maka kamu bisa ceritakan skill kamu dulu. Kalau ininya tidak relevan. Kalau pengalaman sebelumnya tidak relevan. Pendidikan itu belakangan. Ya, pendidikan itu belakangan. Jadi gimana cara merangkainya dalam kalimat? Contoh. Ya, ini ada kasus ya, ada kasus contoh. Saya mulai dari yang pengalaman dulu ya. Contoh di sini orang punya pengalaman kayak gini nih, ya, sales, admin, finance. Terus totalnya berarti 3 tahun. Dia pengen ngelamar jadi finance karena backgroundnya akuntansi. Berarti kan ini backgroundnya relevan ya. Ini nomor 4, ya kan? Ini nomor 1, betul nggak? Ini nomor 3, ya. Sorry, kok yang itu sih? Ini. Nah, jadi urutannya kalau mau menceritakan diri, urutannya dari sini dulu. Memiliki total pengalaman selama 3 tahun, dengan pengalaman sebagai finance selama 1 tahun di perusahaan bidang apa, dan pengalaman lainnya sebagai sales dan admin. Jadi yang lainnya ini tidak disebutin secara jelas, hanya disisipkan. Jadi 2 pengalaman yang lain ini tidak didetailin dia di perusahaan apa, berapa lama, enggak. Cuma disebutin aja secara ringkas. Menguasai beberapa skill terkait finance seperti, nah ini nyambung ya ke sini ya. Sebutin apa. Terakhir baru, dan memiliki background pendidikan sarjana akuntansi. Misalnya mau ditutup dengan itu boleh. Oke? Ini kalau punya pengalaman dan pengalamannya ada yang sama atau yang relevan. Cara penulisannya begini. Cara nyampeinnya begini. Oke? Nah sekarang gimana kalau pengalamannya nggak nyambung? Nah, pengalamannya tidak relevan nih Coach. Misal, tadi nih pengen jadi finance. Ya kan? Pengalamannya 2 tahun, tapi satu jadi sales, satu jadi admin. Berarti kan nggak nyambung nih. Ya, kita nggak bisa cerita dari sini. Ada pendidikan, pendidikannya akuntansi. Akuntansi dan finance kan relevan ya. Skill finance ya kan bisa juga dari sini. Nah, kita bisa pilih nih, bisa cerita dari satu terus kedua, baru ketiga di sini, atau mau dari skill dulu bisa juga. 1, 2, 3.
ya. Kalau dari skill dulu gimana cara ngomongnya? Memiliki beberapa keterampilan terkait finance seperti ya, ini kalau kita mau misalnya dari skill ya. Ya, memiliki keterampilan terkait finance seperti pembuatan laporan keuangan, reimbursement, pembuatan invoice serta penagihan. Memiliki total 2 tahun pengalaman kerja sebagai admin dan sales. Lulusan dari lulusan sarjana. Misal ya. Misalnya begini, boleh. Memiliki keterampilan terkait finance seperti pembuatan laporan keuangan, reimbursement. Perkenalkan Pak, nama saya Teddy. Saya menguasai beberapa keterampilan yang berhubungan dengan posisi yang saya lamar sekarang, yaitu finance. Seperti saya bisa membuat laporan keuangan, saya mengerti bagaimana alur, prosedur, dan juga pembuatan form untuk reimbursement. Saya bisa melakukan pembuatan invoice, serta terbiasa juga melakukan penagihan dan pekerjaan-pekerjaan finance lainnya. Saya memiliki total 2 tahun pengalaman kerja sebagai admin dan sales. Saya juga adalah lulusan sarjana program studi akuntansi dari Universitas Kota. Mantep nggak tuh? Cakep nggak perkenalannya? Kalimat pertama itu langsung nunjukin ngasih kesan ke HR. Kesan pertama dari kalimat pertama ini sudah nunjukin bahwa oh, dia ngerti nih finance. Gitu. Ya. Sampai di sini yang punya kasus pengalaman yang sama persis atau pengalaman yang nggak sama udah tahu gimana cara ceritain diri sendiri? Belum ke fresh grade nih, yang punya pengalaman dulu. Udah bisa ya? Oke. Kalau fresh grade sekarang. Nah, kalau fresh graduate, ingat ya, kalau fresh graduate, teman-teman itu sebenarnya mau urutan bobot relevansi tadi jadi bisa dipakai bisa enggak. Tapi kalau bisa dipakai bagus ya. Jadi sebenarnya kalau fresh grade itu keutamaannya adalah HRD itu tahu kalian belum pengalaman. Namanya juga fresh grade. Pengalaman juga paling magang gitu kan ya. Pengalaman belajar. Sehingga bagi HR itu apa ya? Yang paling penting kelihatan dari kalian itu adalah kalian pernah mempelajari atau menguasai skill yang relevan dengan pekerjaan yang mau di-apply. Itu dulu, ya. Itu prioritas pertama sebenarnya ya, bagi fresh graduate. Kalau ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya saya fresh grade melamar MT, ya kan? Kan belum punya tuh pengalaman MT. Mungkin pengalamannya malah jadi, mungkin jadi data entry kali, atau mungkin jadi posisi yang lain. Nah, bagaimana cara memperkenalkan diri sebagai fresh grade? Fresh graduate itu yang penting ketika kamu ada kegiatan, itu yang kamu bahas duluan. Kegiatannya relevan, maka itu bagus. Ya, kalau itu nggak relevan, nggak apa-apa, diceritakan aja. Jadi jangan ragu untuk menceritakan apapun pengalaman kamu, mau itu nyambung atau tidak nyambung. Ini fresh grade, ya. Nah, kalau ini kasusnya nyambung nih misalnya. Kalau nyambung semua ya gampang kan? Memiliki pengalaman magang selama 3 bulan sebagai asisten psikolog dan punya keterampilan dalam penggunaan alat tes psikologi beserta cara scoringnya. Saya adalah lulusan sarjana psikologi dari Universitas, ya, misalnya di sini Wakanda, ya kan? Dah, oke. Ini kalau nyambung. Kalau nggak nyambung gimana? Sama aja sebenarnya ya. Nah, bisa dimulai dari keterampilan yang relevan, bisa dimulai dari. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, ini tentu akan jadi kalimat pembuka yang lebih baik daripada yang di atas, ya kan? Karena yang di atas kenapa? Kenapa jadi nggak bagus? Karena misalnya nih, ngelamarnya HR. Kebetulan jurusannya nggak nyambung kan? Kalau dipakai di kalimat pertama, ini nilainya jadi kurang kan? Karena HRD denger gitu, lulusan biologi. Daripada kayak gitu,
mending dimulai dari skill-nya dulu. Oke? Punya keterampilan dalam pekerjaan sebagai HR seperti memahami UU Tenaga Kerja, mengerti bagaimana alur dan proses end to end rekrutmen, mulai dari pembuatan iklan lowongan kerja sampai dengan proses onboarding. Saya juga memahami bagaimana administrasi HR seperti penghitungan gaji, rekap absensi, draft perjanjian kerja, dan yang lainnya. Gitu. Ya. Memiliki pengalaman magang selama 3 bulan sebagai admin. Nggak disebut tuh sama sekali. Jurusan biologi nih ya. Nggak disebut. Oke? Jadi kalau fresh grade kan kebanyakan ada yang memang kebanyakan kasus yang saya sering tanganin gitu ya, kebanyakan pengen coba bidang yang berbeda. Masalah nggak sih Coach diceritain? Nggak masalah, yang penting kamu tahu yang relevan dari diri kamu. Karena kamu belum punya pengalaman ya otomatis nggak mungkin pengalamannya kan. Kemungkinan besar itu skill, maka kamu bisa start dari skill dulu. Ya, ceritakan skill yang kamu kuasai lebih banyak yang relevan sama pekerjaannya. Tanpa perlu membahas tentang pendidikan, tanpa perlu membahas pengalaman, kalau pengalaman itu secara detail. Contohnya kayak gini aja, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini, teman-teman yang fresh grade? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut ke poin kedua, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa kami harus terima Anda? Ya. Nah, kenapa kami harus terima kamu nih? Sebenarnya yang teman-teman perlu pahami adalah tujuan dari pertanyaan itu ya. Nih, tujuan dari pertanyaan itu adalah untuk melihat apakah kamu percaya diri untuk memegang tanggung jawab di posisi tersebut. Jadi hindari tuh kata-kata kayak mungkin, cuma magang, saya punya pengalaman, meskipun hanya, ya. Kayak gini nih kadang-kadang nih pakai kata-kata tameng, kalau bahasa saya tameng ya. Berlindung di balik tameng ketidaktahuan atau berlindung di balik tameng eh, tidak pengalaman misalnya. Ya. Padahal kenapa kami harus terima kamu itu yang diukur adalah rasa percaya diri. Maka kita harus percaya diri. Nggak boleh itu kata, eh, ya mungkin nanti pekerjaan itu bisa saya selesaikan dengan baik. Meskipun saya cuma punya pengalaman magang, gitu-gitu tuh jangan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian butuh 2 pernyataan. Pernyataan 1 ditambah dengan pernyataan 2. Pernyataan 1 itu pernyataan apa? Pernyataan yang menunjukkan kalian percaya diri. Hari itu kalian datang ke interview itu dengan percaya diri. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah yang relevan dari diri kamu sama pekerjaan itu apa? Sehingga kamu percaya diri, bisa memegang tanggung jawab itu. Ya, kan di sini pilihannya ada 3 nih, ya. Bisa karena pengalaman, ya, karena kamu sebelumnya sudah punya pengalaman, yang ini ya, atau kamu, punya pendidikan, atau kamu punya skill. Jadi, kalimat jawaban lengkapnya bagaimana? Lengkapnya kayak gini, "Kenapa kami harus terima kamu untuk bekerja di sini?" Maka kamu bisa jawab, "Pertama, saya yakin bahwa saya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan ini." Kalimat pertama tuh. Yang pertama, saya yakin bahwa saya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaan ini, ya. Dan selain itu, sebelumnya saya sudah punya pengalaman di posisi yang sama selama 2 tahun. Nah, itu kalau misalnya mau ambil angle-nya dari pengalaman yang sama, kalau punya. Nggak punya nih sekarang, yang nyambung cuma skill-nya misalnya. Pertama, saya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan ini.
dan saya sudah memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan ini seperti Excel, terus saya juga, memahami aplikasi akuntansi seperti Zahir, Accurate, dan saya sudah terbiasa membuat laporan keuangan serta membaca data transaksi keuangan, contohnya kayak gitu, ya. Aman ya? Nomor 2. Kalau nomor satu sampai nomor satu nih kamu jawab kayak gini terus HRD-nya counter misalnya, baru jawab pertanyaan satu ya, baru jawab dengan pernyataan satu, terus tiba-tiba HRD-nya counter, counternya kayak gini lagi, "Pede amat kamu, sesuai kualifikasi, emang kamu tahu dari mana?" Coba kira-kira jawab apa? HRD-nya kan ngukur pede kita nih, terus kita udah bilang, "Saya yakin bahwa saya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini." Bentar, pede banget kamu sesuai kualifikasi, emang kamu tahu dari mana? Kamu mau jawab apa? Misalnya dipotong dulu di situ. Kalau kata Hilyatul dari riset. Nah, itu ya jawaban Ayu ya. Alasan termudah adalah karena menurut saya alasan yang paling masuk akal adalah karena saya dipanggil di sesi interview ini. Kalau menurut Bapak atau Ibu kualifikasi saya tidak sesuai, kan saya nggak mungkin ada di sini, gitu jawabnya, ya. Paham? Jadi jangan takut kalau dikonfrontasi ya, atau di-counter sama HR. Ingat, itu ujian, kan ngetes. Kamu seberapa pede? Terus kamu jawab kayak gini, HRD-nya bilang, "Kepedean banget kamu, sesuai kualifikasi, belum tentu juga lolos. Emang kamu bisa seyakin itu tahu dari mana? Gimana kalau enggak?" Ya, saya merasa yakin karena saya berhasil lolos sampai ke tahap ini dan bertemu Ibu. Kalau saya tidak lolos atau menurut Ibu saya tidak sesuai kualifikasi, kan saya nggak mungkin ada di sini dan kita diskusi bareng, gitu ya caranya. Hadapi dengan tenang, sampaikan bahwa kita sudah ada di sana, artinya adalah apresiasi dari perusahaan, yang ngasih tahu ke kita bahwa kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, aman ya? 3, kontribusi. Kontribusi ini ada 2 macam. Ada kontribusi yang bersifat umum, ada kontribusi yang bersifat lebih spesifik ya. Nah, kontribusi yang umum itu seperti apa? Ya, kita sebagai karyawan udah pasti ya, berkontribusi dari sisi waktu, tenaga, ya kan, ide-ide kita, solusi-solusi kita, itu pasti kita berikan untuk perusahaan. Nah, selain itu, kita juga harus tahu kira-kira secara spesifik yang kita bisa berikan ke perusahaan untuk pekerjaan itu apa, ya. Kalau yang umum kan ini. Nah, kalau yang kedua ini nanti kalian perlu yang namanya riset, ya. Ini kalian baca kualifikasi di lokernya itu butuhnya apa, lalu kalian bisa jadiin itu sebagai salah satu jalan masuk untuk menceritakan kontribusi kalian. Jadi contohnya kalimat lengkapnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan? Pertama, secara umum saya akan memberikan waktu, tenaga saya, serta pemikiran-pemikiran dan solusi untuk kemajuan perusahaan atau untuk pekerjaan yang, saya lakukan. Selain itu, eee, di pekerjaan sebagai misalnya, IT ya, atau desain grafis. Selain itu, sebagai desain grafis, dengan keterampilan saya dalam penggunaan Canva, Photoshop, video editing, dan juga fotografi, saya pikir ini menjadi sebuah kontribusi yang bisa saya berikan untuk pekerjaan saya di, desain grafis dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat atau bisa membawa, eee, divisi ya, membawa divisi kreatif, eee
ikut berkembang juga. Kayak gitu contohnya. Intinya adalah kita ngasih tahu apa yang bisa kita berikan. Ya, ini ditambah. Jadi yang secara umum apa kita sebutin, yang secara spesifik apa. Gampang ya? Lanjut, gaji. Nah, gaji ya, kalau saya di kelas karir selalu menekankan teman-teman untuk menjawab dengan angka yang pasti ya. Nah, angka yang pasti. Kenapa angka yang pasti? Karena saya tidak merekomendasikan cara jawab dengan range ya, sekian sampai sekian atau sesuai kebijakan. Ya, ini kedua cara jawab yang tidak saya rekomendasikan. Kenapa kalau range? Range itu kan begini, misal kalian minta antara 5 sampai 7 juta gitu kan. Sekarang saya mau tanya deh, kalau kalian menyebutkan range gaji 5 sampai 7, kalian itu berharapnya digaji berapa? Coba komen di kolom chat. Misalnya kamu pernah nyebut range ya, 5 sampai 7 juta. Sebenarnya kamu berharap dikasih berapa? Kasih 7 kan? Kan berharapnya dikasih ini ya nggak sih? Berharapnya, ya kan? Ini kan harapan kamu nih. Kamu harapannya di sini. Tapi pertanyaan saya, HRD di pikirannya dia bisa ngasih kamu berapa? 5 kan? Tentu sini ya. Oh, kalau di bayangan HRD, oh berarti saya bisa kasih 5 dong, gitu. Sementara kamu 5 sampai 7 tuh harapan kamu adalah saya pengennya dibayar 7. HRD mikirnya, oh berarti saya bisa kasih 5. Nah, nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung ya, ini kedua ekspektasinya nggak klop ya. Antara ekspektasi kamu dan ekspektasi HR itu udah beda tuh. HR-nya berpikir, oh berarti saya bisa kasih 5. Sementara kamu, eh, saya pengennya sih dapat 7, gitu kan? Ini udah tidak ketemu nih di sini secara ekspektasi. Jadi jangan gunakan ini. Karena apa? Karena kamu bisa kecewa. HRD bisa kesel. Ya, ya. Nah, kenapa sesuai ketentuan tidak saya rekomendasikan juga? Karena ini berarti ini menutup peluang nego. Jadi negosiasi itu tidak akan ada. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan keputusannya kepada perusahaan sehingga berapapun angka yang nanti mereka sampaikan ke kamu, entah itu di offering letter atau ada sesi apa ya, sesi offering letter ya, sesi gaji atau tanda tangan kontrak, kamu sudah tidak bisa menegosiasikan apapun. Kenapa? Karena jawaban kamu kan ini. Sama juga dengan ini sebenarnya. HRD kasih 5, boleh nego nggak? Tiba-tiba keluar nih di offering letter 5 juta, ya kan? Boleh nego nggak? Kalian sebut range 5 sampai 7. Terus HRD-nya offering letter kasih angka 5. Boleh nego nggak? Jawabannya, ya boleh sih boleh aja kalau 5 sampai 7. Tapi kan kalau sudah di offer berarti kan HR sudah punya pemikiran bahwa kamu boleh ngasih, kamu sudah ngasih haknya tuh. Kamu sudah ngasih hak ke HRD untuk menentukan gaji kamu antara ini sampai ini, betul kan? Ya. Jadi kalau HR kasih di sini, bukan salah HRD-nya. Kenapa? Karena kamu sendiri yang nyebutin angkanya kan. Nah, makanya daripada kalian kejebak sendiri lah ibaratnya gitu ya. Kejebak sendiri baca kontrak tiba-tiba nggak sesuai. Sebutin aja kamu maunya berapa. Mau 6, ya sebutin 6. Nggak usah pakai range, nggak usah. Mau 7, sebutin aja 7. Ya, nggak usah pakai range, sebutin aja. Gitu. Ya. Nah, kalimatnya gimana? Kalau misalnya kita fresh grade bisa pakai kalimat seperti ini. Berdasarkan riset saya untuk posisi yang dilamar, maka saya punya ekspektasi untuk dapat gaji sebesar 6 juta rupiah.
Ini sudah ini sudah all in. Jadi tunjangan juga udah termasuk kotor lah gitu. Gaji kotor di rupiah. Nih, ini saya kasih tahu juga nih biar teman-teman nggak salah tangkap. UMK itu teman-teman bukan gaji pokok ya. UMK itu sama dengan gapok, gaji pokok tambah tunjangan. Jadi kalau kamu lihat laporan data pemerintah yang bilang gaji UMK Jakarta 5,5 juta, itu sebenarnya 5,5 juta itu adalah ini tambah ini. Jadi perusahaan boleh ngasih gapok misalnya 4 juta tambah 1,5. Boleh. Jadi kalau perusahaan ngasih gaji pokok 4 juta, jangan dibilang di bawah UMK ya. Lihat dulu tunjangannya berapa. Kalau ditambah tunjangan 2 juta, udah di atas UMK ini. Kalau ternyata tunjangannya 3 juta, wah di atas lagi. Ya, jadi ada yang baru tahu nih, UMK. UMK itu bukan gaji pokok. Jadi kalau kalian minta ekspektasi saya senilai UMK Jakarta di 5,5 juta misalnya. Nah, itu berarti perusahaan bisa aja ngasih komponen gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta, atau tunjangannya 500.000. Atau ketentuannya adalah gaji pokok tidak boleh lebih kecil dari 75% UMK. Nah, silakan hitung tuh, 75% dari 5,5 itu berapa? Nah, nggak boleh kasih di bawah itu. Untuk gaji pokok. Gaji pokok itu paling kecil 75% dari nilai UMK. Paham ya? Buat teman-teman ya. Nah, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum itu gajinya nggak akan jauh dari UMK. Pekerjaan yang umum tuh kayak gimana, Coach? Yang setiap perusahaan, hampir setiap perusahaan tuh bakal ada. Contoh admin, sales, legal, HR, ya, accounting. Pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan di semua perusahaan itu pasti ada. Oke? Nah, itu nilainya biasanya di rentang UMK. Kalau misalnya di atas UMK, ini buat fresh grade dulu ya, kita ngomongin FG dulu ya. Kalau yang di atas UMK, kok bisa ya ada fresh grade gajinya sampai 8 juta, 10 juta? Nah, kalian perhatiin nih, ada 2 syaratnya. Pertama, ini butuh skill khusus, ya, ada skill tertentu yang dibutuhkan secara teknis biasanya. Yang kedua itu adalah penempatan. Lokasi penempatannya di mana? Semakin terpencil, gajinya semakin gede. Ditaruh di lepas pantai gitu ya. Nah, itu gede tuh pasti gajinya. Ditaruh di daerah konflik, ya pasti gede gajinya ya. Jadi ditaruh di pedalaman gitu ya, nggak ada listrik, ya listriknya cuman dari gensetnya ke perusahaan, itu pun ada waktunya gitu ya. Nah, itu pasti gajinya gede. Oke, jadi kalau kita mau di atas UMK sebagai fresh grade, biasanya pertimbangannya pertama, pekerjaan itu butuh skill khusus atau pekerjaan itu akan diberikan situasi khusus ya, biasanya lokasi. Gitu ya. Payroll sama aja, payroll, finance ya, intinya yang di perusahaan itu kemungkinan besar ada. Payroll itu kan mirip, payroll itu kadang ke finance, kadang ke HR ya. Oke, itu yang fresh grade ya. Sekarang yang pengalaman. Kalau yang pengalaman, kata kuncinya adalah minta gaji wajib di atas sebelumnya. Oke? Wajib di atas. Nah, sekarang pertanyaannya di atasnya itu berapa persen? Nah, 10-20% ini kalau kamu pencapaiannya biasa aja. Ya, kalau kamu nggak punya pencapaian yang begitu berarti, B aja, kamu kerja ya biasa aja, mau naik gaji di perusahaan yang baru 10-20% masih oke. Di atas 30% ketika kamu punya pencapaian, ya, pencapaian yang wow nih, prestasi di perusahaan sebelumnya. Nah, kalau kamu mau minta 50-100% bahkan lebih, ya,
Ini kamu harus punya sesuatu yang kamu punya, perusahaannya nggak ada, ya. Kamu punya, perusahaannya nggak punya, gitu. Contoh misalnya, kamu ngerti AI nih. Wah, kamu konten kreator misalnya, atau kamu anak sosial media, ya, sosial media strategis, dan kamu sudah jago nih AI karena kamu udah belajar dari mana gitu kan ya, kamu udah kuasai nih AI untuk konten kreator. Perusahaannya punya tim konten, nggak ada yang bisa AI, kamu doang yang bisa. Mereka panggil kamu nih, mereka berharap kamu nularin kan ke tim yang sudah ada. Nah, ini boleh nih minta segini. Ketika kamu bisa, sementara di perusahaan itu tidak ada. Oke? Paham sampai di sini yang punya pengalaman? Ingat pengalaman yang boleh minta di atas itu ketika di atas 2 tahun ya pengalamannya. Jadi kalau pengalamannya masih 2 tahun ke bawah, biasanya masih umum untuk minta di angka yang sama dengan gaji sebelumnya. Ya, gaji sebelumnya sama ketika pengalaman kalian belum 2 tahun. Oke, lanjut ya. Alasan resign. Nah, ini buat teman-teman yang sudah pernah kerja. Alasan resign itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Pertama, alasan resign yang bisa disampaikan apa adanya aja. Kedua, alasan resign yang harus diperhalus. Bahasanya tuh harus diperhalus. Nah, untuk yang apa adanya, yang bisa disampaikan apa adanya aja, itu ada 4 situasinya. Pertama, ada masalah pribadi yang urgent, ya, yang penting, yang kamu sendiri yang harus selesaiin. Contohnya kamu lanjut sekolah, jaga orang tua sakit, kamu menikah, atau kamu ingin fokus jadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Intinya masalah pribadi. Ya, baru bercerai, pengen healing, dan lain sebagainya. Terserah apapun. Ya, pokoknya masalah pribadi yang kamu sendiri harus selesaikan. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu resign? Oh iya Pak, karena saya waktu itu kondisinya orang tua saya, ibu saya itu sakit keras sebelum beliau meninggal, misalnya ya. Sebelum beliau meninggal. Jadi ya waktu itu saya merawat ibu saya secara intensif dan mau nggak mau harus berhenti kerja. Sampaikan apa adanya aja, nggak apa-apa ya. Ada kemarin yang nanya tuh di kelas karir coach, saya resignnya karena waktu itu cerai sama suami saya. Habis itu saya healing tuh, healingnya sampai 3 tahun gitu. Nggak apa-apa, cerita aja ya. Kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Ya, saya berusaha untuk memulihkan kondisi mental saya karena saat itu saya habis bercerai dari suami saya, dan ya akhirnya sekarang baru saya merasa diri saya udah cukup eh, baik, udah cukup fit kembali secara mental untuk kembali bekerja. Kayak gitu. Kasih tahu aja ya, masalah pribadi apapun yang memang harus kamu yang selesaikan. Selain itu apalagi? Selain itu ketika perusahaannya tutup atau bangkrut, sampaikan aja. Kenapa kamu resign? Ya karena waktu itu perusahaannya tutup, Pak. Selesai, titik sampai situ aja. Ya. Kemudian habis kontrak atau kena PHK, ini juga bisa kamu sampaikan apa adanya. Kenapa kamu nggak lanjut? Kenapa kamu berhenti dari perusahaan sebelumnya? Iya, karena kontraknya sudah habis, Bu. Kenapa nggak dilanjutin kontraknya sama perusahaan? Kalau memang ada evaluasinya, kamu sampein juga, ya. Misalnya ada evaluasi karena kamu nggak capai target, ya jawab aja. Karena saya waktu itu nggak mencapai target yang diberikan kepada saya. Nah, kalau misalnya kejadian begitu teman-teman, misalnya kalian di PHK karena kalian nggak achieve target, maka kalian harus sampaikan apa strategi kalian kalau dikasih kerjaan lagi untuk menyelesaikan target itu. Contoh, contoh misalnya, ya karena saya di PHK waktu itu kontraknya diputus karena nggak capai target. Dan dari evaluasi ternyata
alasan kenapa saya bisa nggak capai target, menurut saya setelah saya coba introspeksi lagi, saya kurang dalam, sumber sumber leads-nya. Jadi, semestinya yang saya lakukan adalah memperbanyak sumber-sumber leads yang bisa saya temukan untuk menjual produk itu saat itu. Jadi harusnya mungkin saya bisa tambahin, sumber leads dari komunitas-komunitas, atau saya mungkin bisa ke area perumahan juga untuk menawarkan produk tersebut. Tapi ya waktu itu saya belum kepikiran dan saya nggak melakukannya sehingga akhirnya saya nggak capai target. Tapi apabila diberi lagi kesempatan saat ini, ya saya akan berusaha untuk melakukan apa yang belum sempat saya lakukan di tempat sebelumnya, kayak gitu. Oke? Nah itu contoh, ketika habis kontrak karena alasan kita, nggak perform, ya. Kalau di PHK gimana Coach? Ya sampaikan juga nggak apa-apa, ya. Kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Iya karena waktu itu perusahaan ada merger, gabung dengan perusahaan yang lain, sehingga akhirnya sebagian karyawannya mau nggak mau harus di-PHK dan saya salah satu yang terdampak. Udah gitu aja, oke? Sampaikan apa adanya. Sakit, sama, sakit juga. Ngomong aja apa adanya, sakitnya apa, butuh butuh penyembuhannya berapa lama, ya. Dan sekarang intinya kamu sudah fit dan siap kembali untuk bekerja, gitu. Yang kedua, alasan resign yang bahasanya wajib diperhalus, ya. Kenapa halus alasan resign ini? Karena ada hukum dalam rekrutmen, ya, kita itu nggak boleh ngejelek-jelekin perusahaan atau orang di tempat kerja sebelumnya. Jangan ngejelek-jelekin mereka. Ya, maka kita harus perhalus bahasanya. Dengan cara apa? Strateginya kalau di sini di kelas karir saya ajarinnya namanya kalimat harapan, ya. Kalimat harapan itu maksudnya gimana? Kita itu resign pasti ada alasannya kan. Entah itu teman-teman karena gajinya kecil. Nih kalau kalau ini resign karena masalah ya. Pasti kalau kita resign karena masalah, ya, pasti ada masalah spesifik yang bikin kita resign kan. Entah karena gaji kecil, atau karena tim yang toksik, atau bos yang toksik, atau ada kebijakan perusahaan yang menurut kita tidak fair, atau ada pekerjaan lain ya, atau kita menanggung pekerjaan yang di luar dari job kita, dan tidak ada kenaikan gaji dan lain sebagainya, misalnya. Intinya kita ngerasa harus resign karena ada masalah di perusahaan itu. Maka kita harus menjawabnya dengan metode kalimat harapan. Kalimat harapan contohnya gimana Coach? Misal, teman-teman gajinya kecil. Harapannya di perusahaan yang baru gimana? Coba komen di kolom chat. Misal, kamu sekarang kerja di tempat yang gajinya kecil. Maka harapan kamu di perusahaan yang baru itu seperti apa? Coba komen di kolom chat. Halo? Halo? Coba harapannya apa? Harapannya ada kenaikan kenaikan gaji, ya kan? Atau ada kenaikan dari sisi benefit, misalnya gitu ya. Nah, maka kalau harapan kita itu, kita sampaikan harapan itu sebagai jawaban, ya. Harapan ini adalah kebalikan bahasa positifnya dari masalah kita, ya. Bahasa positif dari masalah. Dari masalah. Masalah kita gaji, positifnya apa? Kita pengen ada apa? Kenaikan gaji kan? Ada peningkatan dari sisi benefitnya kan? Peningkatan gaji kan? Jadi jangan bilang gajinya kecil kalau ditanya, "Kenapa kamu resign?" "Ya karena gajinya kecil Pak di tempat kemarin." Jangan. Tapi bilangnya adalah, "Karena saya berharap untuk bekerja di perusahaan yang bisa memberikan gaji yang lebih baik." Paham? Kelihatan beda kalimatnya nggak? Kenapa kamu resign? Iya, karena perusahaan kemarin gajinya kecil. Sama, saya berharap untuk bisa kerja di perusahaan yang bisa memberikan gaji yang lebih baik. Bedanya di mana?
Bedanya jawaban yang pertama itu ngomongin perusahaan sebelumnya ngasih gaji kecil. Sementara yang kedua, jawaban kedua, kita mencari perusahaan yang bisa gaji lebih besar. Nangkap sampai sini? Jadi, apapun masalah kamu di perusahaan sebelumnya, ya, mau jenjang karir, mau bos, mau rekan kerja, lingkungan, ada kebijakan apa yang nggak oke, kebalikannya apa yang kamu harapin di perusahaan baru. Nangkap? Ya, contoh jenjang karir tuh tadi si Tri Cahyo, kesempatan karyawan tetap, ya. Boleh, misalnya kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Ya, karena saya berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi karyawan tetap, gitu. Tapi ini saya kasih tahu dulu nih Mas Tri Cahyo ya. Em, Kalau bisa ya, dan teman-teman yang lain, jangan jadiin kartap sebagai harapan. Karena kamu akan mempersempit kesempatan kamu ketemu perusahaan yang kebanyakan tidak menerapkan sistem itu dengan mudah. Sorry to say, ya. Sorry to say, faktanya perusahaan banyak untuk bisa dapat jadi karyawan tetap itu challenge-nya tinggi sekali. Nggak banyak perusahaan yang bisa ngasih itu dengan gampang, ya. Ada perusahaan yang memang dari awal kamu langsung bisa tetap gitu, ada. Tapi itu kecil sekali peluangnya. Kalaupun ada, tapi barrier to entry-nya tuh besar biasanya. Saya berkali-kali menasehati orang tentang harapan untuk menjadi kartap. Kalau bisa ganti, ya. Kalau nanti kamu akhirnya dijadiin karyawan tetap sama sebuah perusahaan, itu karena perusahaan melihat value dari kamu. Jadi bukan sekedar given gitu ya. Tapi status karyawan tetap itu harus diupayakan. Dan upayanya itu tidak sederhana kadang-kadang. Beberapa kali saya ketemu orang yang benar-benar dekat sama saya gitu ya. Mereka berharap jadi kartap. Kerja 4 tahun, nggak berhasil. Yang ada kena PHK. Ada lagi satu lagi, perusahaan besar. Saya bisa bilang perusahaan besar sekali di Indonesia yang terbesar di bidang itu. Saya pernah kerja di sana, salah satu grupnya. Dan perusahaan ini perusahaan yang terbesar di Indonesia. Saya punya teman waktu itu, kerja 8 tahun kontrak. Jadi buat teman-teman semua di sini saya pesenin, jangan jadiin kartap sebagai harapan. Oke? Jadi kalaupun kita dikasih kartap, itu karena kita nunjukin kinerja dan itu karena prestasi kita, bukan given, bukan kita berharap, oh saya mau dong jadi kartap di sini, jangan. Ya, takutnya kalian kecewa. Saya ngomong duluan nih. Jadi coba diganti ya, Mas Tri Cahyo nanti ya. Jangan kartap deh harapannya, yang lain deh. Mungkin bahasanya bisa lebih umum. Saya berharap bisa bekerja di perusahaan yang bisa punya jenjang karir. Nggak usah kartap, jenjang karir aja. Nah, itu lebih umum, lebih possible, lebih masuk akal. Ya, karena kalau kartap, itu challenging sekali ya, soalnya challenging sekali. Kalau dapat makanya syukur. Kalau teman-teman di sini, saya kartap syukur, berarti perusahaan kamu good. Karena nggak banyak yang bisa kayak gitu. Ya. Even saya pernah kerja di perusahaan yang terbesar, saya bilang tadi ya, saya pernah bekerja di perusahaan yang terbesar di Indonesia di bidang itu, di industri itu, dia masih sistemnya untuk jadi kartap itu tidak segampang itu. Gitu ya. Walaupun waktu itu status saya justru kartap. Tapi ada teman saya yang udah 8 tahun, awalnya kontrak, masih kontrak sampai saya keluar dari situ, dia masih kontrak di sana. Kan kasihan ya. Nah, kenapa melamar posisi X padahal jurusan Y? Atau kenapa melamar posisi ini padahal pengalaman kamu
padahal pengalaman kamu berbeda. Jadi ini intinya untuk yang pengen switch ya. Bentar ya Mas, bentar ya guys ya, ada sebentar ya. Saya kayaknya harus menghubungi dulu nih. Oke, ya. Nah, sekarang kalau yang switch ya. Buat yang switch, kenapa kamu ngelamarnya di posisi X padahal jurusan kamu Y. Nah, intinya ini teman-teman ya. Sebenarnya pertanyaan ini tuh yang pengen diketahui oleh HR adalah apakah keputusan yang kamu buat ya, apakah keputusan yang kamu buat itu sudah benar-benar keputusan yang kamu pikirkan secara matang? Kan orang pindah dari pindah kiblat ya bahasanya gitu ya. Kamu kuliah 4 tahun misalnya di akuntansi, tiba-tiba kamu nggak mau jadi akuntansi, kamu pengennya jadi konten kreator. Misalnya, itu kan perubahan shifting ya, perubahan pola pikir, perubahan perubahan lingkungan, perubahan skill yang perlu kamu pelajari, itu kan nggak gampang. Nah, HRD itu butuh tahu, butuh yakin kamu itu pindah dari posisi A ke posisi B, merubah keputusan itu, yakin nggak sih sebenarnya? Nah, yakin nggak kamu pindah itu, yakin nggak? Nah, untuk tahu apakah kamu yakin atau enggak, makanya ditanya, kenapa kamu melamar posisi ini? Padahal background kamu itu, kenapa kamu mau pindah ke posisi ini? Padahal pengalaman kamu sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun di posisi itu. Ini kamu ngambil kerjaan ini tuh benar-benar karena pemikiran yang serius, udah dipikirin matang, dengan keyakinan yang besar, atau aji mumpung. Karena perusahaan nggak mau cuma ngerekrut orang, kamu ngelamar asal ngelamar gitu loh. Itu yang mereka hindari. Makanya ditanya. Nah, untuk nunjukin bahwa kamu itu serius, bahwa kamu udah yakin, bahwa kamu udah mikir dengan matang untuk kerja di posisi itu, maka jawabannya haruslah kamu riset dulu posisi yang kamu mau, ya. Kamu riset, riset posisi, kamu riset posisi tersebut, ya. Lalu kamu cek mana yang membuat kamu merasa tergugah ya untuk kerja di posisi itu. Yang bikin kamu merasa tertarik sama posisi itu tuh apanya? Kamu baca-baca itu kerjaan ngapain, kerjaannya apa, challenge-nya di mana, enaknya di bagian mana, nggak enaknya di mana. Nah, dari semua yang kamu baca tentang pekerjaan itu, apa yang bikin kamu suka? Kamu itu tergugah pengen kerja di situ karena apanya di posisi itu? Nangkep ya? Misal kamu mau jadi HR, ya. Kamu mau jadi HR oke, karena background kamu beda misalnya. Kamu mau jadi HR, ditanya sama HR, "Kenapa kamu mau jadi HR?" Background kamu kan dari hukum misalnya, hukuman masih nyambung ya. Background kamu dari IT misalnya. Kenapa nggak lanjutin IT aja? Kenapa harus jadi HR? Nah, misalnya nih, kamu sudah riset tentang HR dan kamu tipikal orang yang ngerasa bahwa eh, kamu lebih cocok kerja dengan orang gitu dibanding dengan robot, ya kan? Dibanding dengan komputer misalnya gitu ya. Setelah saya coba pelajari Pak tentang dunia human recruitment, human resources ya, human resources, saya malah merasa bahwa diri saya lebih cocok Eee, meng untuk bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang. Karena, berdasarkan dari pengalaman saya sebelumnya, ataupun dari skill yang saya pahami dari diri saya. Pertama, dari skill saya merasa kemampuan komunikasi saya bagus. Terus saya juga orang yang mudah bersosialisasi dengan orang lain. Jadi secara karakter nih, saya sebenarnya untuk jadi IT udah anomali, udah bukan seseorang yang
biasa untuk jadi IT, karena IT kan terkenalnya nerd biasanya gitu ya. Terus juga kadang susah susah bersosial sama orang lain. Nah, saya kebalikannya. Komunikasi saya lebih bagus, terus saya juga, sering ikut organisasi. Nah, di human resource saya ngelihat bahwa ini adalah pekerjaan yang mana kita nanti akan banyak berhubungan dengan orang, calon karyawan. Ada proses seleksi di situ, kita akan tanyain pelamar, melihat bagaimana perspektif mereka, skill mereka di mana, komunikasi sama mereka untuk nentuin apakah mereka cocok sama value kita atau enggak. Nah, ini menurut saya menarik banget. Kalau saya bisa kerja di posisi di mana saya lebih banyak mengeksplor kemampuan komunikasi saya, ya kan? Dan saya lebih nyaman dengan bisa berinteraksi dengan orang, saya pikir ini pekerjaan yang sangat cocok buat saya. There you go. Jadi, apa yang bikin kamu tertarik sama pekerjaan itu? Itulah jawabannya. Saya tahu teman-teman pasti kalau di konten banyak yang ngajarinnya itu, "Oh, karena background saya sesuai," ya kan? "Oh, karena pengalaman saya sesuai," "Oh, karena saya begini begitu," ya kan? Sebenarnya jawaban itu bukan salah, tapi itu bagian dari pendukung ketertarikan. Saya ulangi ya, yang tadi saya sebutin, misalnya kamu punya background yang relevan secara skill walaupun pendidikannya nggak nyambung, atau kamu punya skill yang relevan walaupun pengalaman kamu nggak nyambung. Skill itu hanyalah pendukung atas ketertarikan kamu. Jadi kalau kamu sudah menemukan ketertarikannya apa, didukung dengan skill yang relevan, begitu lebih bagus. Jadi, kalau kita jawab cuman, "Kenapa kamu ngelamar ke jurusan kenapa kamu ngelamarnya jadi customer service ya? Padahal kamu nih jurusannya kan akuntansi." "Oh iya, karena saya merasa skill saya dari, komunikasi itu bagus, jadi saya lebih milih untuk bekerja jadi CS." Bisa, tapi akan lebih baik ketika kenapa jadi CS-nya ini, penting buat kamu, ditambah dengan skill-nya. Jadi misalnya, jujur aja, saya tuh orangnya suka tampil di depan umum. Jadi kalau misalnya saya di kampus dulu, saya sering jadi MC, saya sering, jadi orang yang kalau misalnya disuruh presentasi, pasti saya nawarin diri, saya aja yang presentasi. Nah, sehingga saya tuh ngerasa ini bisa terfasilitasi di posisi customer service, di mana saya bisa tampil berhadapan dengan customer secara langsung dan bisa memaksimalkan skill komunikasi saya. Nangkep nggak teman-teman? Jadi lengkap, bukan cuman, apa, satu sisi aja cuma karena teknis, bukan karena teknikalnya aja, tapi ada hal secara emosi juga, secara, apa ya, keinginan kita juga itu nyambung dengan posisi itu. Ada yang kita incar di situ, gitu. Karena kita suka sama pekerjaan itu. Itu akan lebih powerful daripada sekedar tadi, "Kenapa kamu mau jadi CS padahal kamu background-nya akuntansi?" Iya, karena saya punya skill, eee, komunikasi yang baik. Itu lemah, kenapa? Karena skill komunikasi yang baik kan nggak hanya bisa diterapkan di CS, betul nggak? Kenapa nggak jadi sales aja kalau gitu? Atau kenapa kamu nggak jadi account eksekutif aja, kenapa harus CS? Nangkep nggak? Nangkep ya? Jadi kesukaan kita terhadap posisi yang kita target itu harus dapat dulu, apa yang bikin kita suka. Cuma bisa ketemu kalau kita riset, kalau kita baca. Pelajari itu pekerjaan ngapain sih sebenarnya? Apa sih yang bikin saya suka? Coba coba kalian lihat sekeliling kalian, "Oh, kalau saya mau jadi CS, CS itu kayak gimana sih? Orangnya kayak gitu. Apa sih yang keren dari dia? Kenapa saya pengen jadi kayak dia?" Gitu. Oke? Ditambah dengan hal relevan yang lain. Gitu ya. Aman? 7. Aktivitas selama nganggur ngapain? Nah, ya, prioritasnya adalah hal-hal yang produktif, teman-teman ya. Hal yang produktif itu sama dengan yang menghasilkan. Menghasilkan itu bukan hanya uang, uang itu salah satunya. Menghasilkan di sini bisa menghasilkan pengalaman, bisa juga menghasilkan skill baru, bisa juga menghasilkan wawasan baru atau pengetahuan, ya.
bisa juga menghasilkan pemahaman baru, ya. Jadi, ceritakan hal produktif yang menghasilkan pokoknya ya. Menghasilkan uang, ingat ini prioritas ya, menghasilkan uang contohnya apa? Ya apa aja, misalnya kalian freelance tuh tadi ya, freelance. Ceritain aja, freelance apa, freelance kan banyak, ada ojol juga freelance kok, ya. Freelance apa, freelance kalian misalnya jadi SPG event, itu kan freelance juga, ya. Apapun aktivitas kamu yang menghasilkan. Nah, menghasilkan nggak cuma uang, kalau kalian nggak ada yang menghasilkan uang, ada nggak yang menghasilkan pengalaman? Misalnya kamu disuruh kerja sama orang, ya, kalau lu lagi gabut lu bantu gua aja deh, gua, ikut event gua nih, lu jadi ini aja, jadi kru misalnya, ikut kamu jadi kru, bantuin jadi, misalnya teman kamu bikin event konser ya kan, konser band atau apa, kamu jadi tukang yang, ngerapihin kabelnya, atau kamu ngerapihin lighting-nya gitu ya, atau kamu beliin konsumsinya, apapun lah yang ngadepin yang pokoknya menghasilkan uang, pengalaman, atau menghasilkan skill baru, atau menghasilkan wawasan baru, atau pemahaman baru. Nah itu produktif, ya. Kalau jadi ojol kan menghasilkan uang, menghasilkan pengalaman, menghasilkan skill, ya nggak? Menghasilkan wawasan, semua dapat nih. Kalau kalian kerja ya, misalnya kayak jadi ojol, ya uang dapat, pengalaman dapat, skill melayani customer ya kan, skill mengemudi motor, wawasan dapat, misalnya dapat tempat baru ya kan, dapat daerah baru yang kamu belum pernah ke sana jadi tahu itu kan, "Oh saya jadi tahu nih, ternyata Jakarta Barat itu bukan cuman ini ya, bukan cuman warung buncit gitu, atau bukan cuma Palmerah gitu ya, misalnya. Atau pemahaman, ya. Berkebun, iya, kira-kira berkebun dapat apa? Berkebun dapat apa? Dapat uang, apa dapat pengalaman, apa dapat skill, apa dapat wawasan, apa dapat pemahaman? Nah, iya kan, skill bisa, pemahaman bisa, ya. Apa bedanya ilmu dan pemahaman? Ilmu itu kayak, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan. Nah itu kan kamu dapat ilmu matematika gitu ya, oh itu ilmu penjumlahan, ya. Nah sekarang pemahaman itu kenapa 2, kenapa nggak 3, kenapa nggak 4? Kan 1 tambah 1-nya apa nih dalam matematika, kalau 1 tambah 1 dalam manusia belum tentu 2 loh. Ya, ya, kan bener nggak? 1 tambah 1 untuk hal yang lain beda tuh kan. Nah itu pemahaman, ya. Olahraga, olahraga dapat apa? Olahraga tuh kan mengasah, olahraga kan dapat kesehatan ya, kesehatan tuh kan investasi juga kan. Olahraga kan dapat kesehatan, ya. Kesehatan itu kan mahal, kesehatan tidak bisa dinilai dengan uang, ya kan. Setara tuh sama ini tuh, olahraga, ya. Betul, betul kan? Nah, sekarang yang lain, lanjut ya, aman ya. Pokoknya intinya, apapun aktivitas kamu, selama itu produktif, ngasilin sesuatu, ya, nggak cuma ngasilin uang ya, intinya menghasilkan sesuatu. Kesehatan itu senilai uang, kesehatan tuh ya. Olahraga, it's okay, ceritakan, ya. 8, kenapa pilih kerja di sini? Nah, ini kayak yang tadi saya bilang tuh, pertanyaan kategori 3 ya, pertanyaan kategori 3. Jawabannya dengan riset ya, asal kamu riset pasti bisa jawab, ya. Karena ini pertanyaannya adalah tentang kenapa kita mau bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kita harus riset apa yang kita suka dari perusahaan itu. Nah, yang kita suka kan bisa macam-macam tuh, bisa dari produknya, bisa visi misi, prestasi atau histori perusahaan yang menginspirasi kita, bisa dari industrinya yang memang kita suka, ya. Kenapa kamu mau kerja di sini? Ya, karena kebetulan saya pakai produknya, Pak. Dan
Jujur aja kenapa saya pilih produk ini, karena saya tahu kualitasnya. Nah, saya pengen banget bisa kerja di perusahaan yang produknya berkualitas seperti perusahaan Bapak. Nah, ya, kalau kita pakai produknya. Atau kalau kita sekedar tahu, karena kita sudah baca, boleh juga kita sampaikan. Eee, Produk ini adalah menurut saya sangat revolusioner ya. Awalnya kan nggak pernah kepikiran membuat tisu dari bahan bambu. Ini kan berarti sangat, eee, green, ya kan? Sangat hijau. Dan ini kan berarti perusahaan yang memikirkan masa depan dunia ini. Kalau saya bisa kerja di perusahaan yang punya visi jangka panjang kayak perusahaan ini, ya siapa yang nggak mau? Saya tertarik banget. There you go, iya kan? Gitu guys, kalau jawab kenapa mau kerja di sini tuh. Histori, kalian misalnya baca tuh sejarah perusahaannya, terus kalian, wah, tergugah gitu ya. Kalian kagum tuh sama historinya, ceritain. Saya baca histori perusahaan ini, Pak, kayak gini gini gini. Wah, itu bikin saya tertarik banget. Gitu, guys. Oke? 'Aman ya? 9 ya? Rencana 5 tahun ke depan, ya. 5 tahun ke depan mau ngapain? Nah, ini sebenarnya pada intinya pengen lihat kita itu kebayang nggak sih 5 tahun ada di sana. Jadi fokus kita itu karirnya kemana? Apakah fokus kita itu masih di perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan, atau fokus kita pada rencana kita pribadi? Ya, rencana personal tuh contohnya apa? Bisnis sendiri, kuliah lagi, ada yang nikah, ada yang mau naik haji, ada yang mau beli Lambo atau McLaren, ya. Apa yang Anda apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Harusnya sih saya bisa kebeli McLaren. Iya boleh, tapi dalam konteks ini kita bukan ngomongin ini ya, ya. Karena kalau kamu jawab ini berarti HRD-nya tahu kalau fokus kamu tuh bukan kerjaan, tapi fokus kamu pada impian personal kamu gitu. Tapi yang diharapkan dari pertanyaan ini adalah apakah perusahaan itu menjadi kendaraan kamu untuk mencapai misi personal kamu gitu. Ya, McLaren lu warna apa, Bos? Aduh, ya. Jadi intinya dalam 5 tahun itu kita harus bayangin tuh, kita di perusahaan itu kayak gimana, kita mau capai apa, jabatannya mau capai apa, ada prestasi yang mau kita lakukan atau apa yang kita mau dapet, kita mau belajar apa, mau bisa apa, sorry, bisa skill apa dalam 5 tahun. Nah, itu yang disampaikan, ya. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Saya punya rencana dalam 5 tahun ke depan di perusahaan ini, tekenin tuh. Di perusahaan ini tentu, 5 tahun harusnya saya sudah di level yang berbeda. Saya pengennya sudah at least saya sampai di level asisten manajer dalam 5 tahun. Nah, untuk mencapai hal itu tentu saya harus melakukan, effort yang luar biasa ya. Pasti saya harus bikin prestasi, dan itu semua dimulai dari mempelajari skill-skill yang memang penting untuk bekerja di posisi ini. Nah, skill yang saya pengen dapat sekarang tuh salah satunya adalah yang bisa mengarahkan saya lebih dekat ke tujuan saya di posisi assistant manager. Saya perlu nguasain skill ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Nah, dari situ nanti dalam 1-2 tahun harapan saya sudah bisa naik ke level senior, dari senior saya naik ke supervisor, dari supervisor saya naik ke kayak gitu contohnya. Jadi bayangin aja diri kamu ada di perusahaan itu. Apa yang mau kamu lakuin? Gitu ya. Bukan membahas rencana pribadi. Oke? Kelebihan dan kekurangan tinggal baca jurnal tadi. Oke, aman ya? Bersedia ditempatkan di luar divisi yang dilamar. Nah, ini masuk kategori 5 tadi ya dalam pertanyaan interview ya. Ini tadi kategori 4 ya. Mana tadi? Nah, ini kategori 4. 4 atau 3 ya? 3, 3, sorry. 4 itu gaji ya. Kategori 3. Nah, ini kategori 5. Kategori 5 jawabannya cuman 1 ya. Cuma bersedia. Gampang ini ya. Pencapaian sudah ada di jurnal diri.
Nanti dari pengalaman-pengalaman yang kamu punya, kalau ada pencapaian tinggal kamu pilih mau ceritain pencapaian yang mana, ya. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini kan berarti sesuatu yang tadinya sebelum kamu datang nggak ada, dengan kamu datang ada, ya. Kamu memberikan sebuah inovasi. Nah, tidak semua orang punya kesempatan itu. Jadi ya jawab jujur aja. Kalau misalnya ada, kasih tahu apa yang kamu kasih buat perusahaan yang tadinya nggak ada, terus kamu kasih ada tuh. Contohnya kayak gimana, Coach? Misal template, sesederhana template aja. Misal kamu di kampus diajarin sebuah template pembuatan slip misalnya, slip atau formulir apa. Nah, di perusahaan itu masih pakai yang lama gitu, atau masih pakai yang jelek banget, atau kurang fungsional. Kamu ganti template-nya, kamu rekomendasiin ke bos kamu. Bos, kayaknya template-nya mesti diganti deh, pakai yang ini aja deh. Karena kelemahan dari yang sekarang itu gini, gini, gini. Nah, yang ini itu bisa memfasilitasi, akhirnya dipakai. Nah, akhirnya dipakai tuh, mulai hari itu dipakailah punya kamu. Sampai seterusnya, sampai kamu keluar masih dipakai. Nah, itu namanya inovasi. Sesuatu yang kamu saranin untuk perusahaan atau kamu berikan, tadinya nggak ada karena kamu, dan dipakai. Ya. Kalau nggak ada, kasih tahu apa adanya aja. Ya. Kalau inovasi, saya rasa saya belum memberikan inovasi yang begitu signifikan untuk perusahaan. Gitu aja. Nggak, jujur aja nggak apa-apa. Ya, kalau ada bilang ada, nggak ada. Kalau ada dijabarkan, kalau nggak ada nggak usah maksa ya. Pengalamannya kok berbeda-beda. Nah, ini buat teman-teman yang loncat-loncat posisinya ya. Jadi posisinya ganti-ganti terus. Ini juga sama sebenarnya teman-teman. Jadi HR itu pengen tahu apakah pekerjaan yang kamu pilih sekarang, kan kamu pindah-pindah nih kerjaannya, beda-beda nih posisinya ya, jabatannya. Pernah jadi admin, jadi CS, jadi sales, jadi MT, jadi warehouse ya, terus tiba-tiba sekarang beda lagi gitu ya, jadi purchasing. Nah, yang HRD pengen tahu itu adalah kamu pindah-pindah ini udah ketemu belum pekerjaan yang kamu pengen fokusin? Dan apakah pekerjaan yang kamu lamar di perusahaan saya nih, ya, yang ada di perusahaan saya nih, ini pilihan kamu yang sudah benar-benar kamu pikirin, sudah serius nih kamu di sini, nggak pindah-pindah lagi. Itu yang pengen mereka tahu. Makanya ditanya, ya, kenapa kok pengalaman kamu beda-beda? Nah, supaya menjawab kerisauan mereka, kegelisahan mereka, maka kamu harus jelaskan dasar keputusannya. Kamu waktu pindah dari posisi ini ke posisi itu, kenapa? Apa yang kamu cari? Pindah dari posisi B ke posisi C, kenapa? Apa yang kamu cari? Apa yang bikin kamu pindah? Atau apa yang bikin kamu tertarik ke posisi yang berbeda? Ingat, bukan alasan resign ya, tapi dari posisi A ke posisi B, dari posisi B ke posisi C. Kenapa ngambil posisi B? Kenapa ngambil posisi C? Kenapa habis itu kamu ngambil posisi D? Kenapa berubah-berubah? Kasih tahu alasannya. Karena pasti ada dasarnya kan? Gitu. Ya. Oke, aman ya. 15. Bagaimana kamu menghadapi challenge atau tantangan? Nah, ini sebenarnya adalah bentuk pertanyaan teknik namanya STAR. Pertanyaannya BEI ya. Nama pertanyaannya itu BEI, Behavioral Event Interview. Cara jawabnya itu dengan STAR. Nah, ini nanti kalian baca di ibu kunci interview ya. Di ibu kunci interview. Karena panjang. Panjang banget ini. Jadi kalian nanti baca teknik STAR itu apa. Terus ini pertanyaannya persis ada di sana juga. Jadi kalian baca juga. Nah, intinya adalah pertanyaan STAR itu harus dijawab dengan cerita. Cerita nyata sesuai dengan pertanyaannya. Jadi misalnya pertanyaannya di sini menghadapi tantangan. Nah, kamu harus ceritain tuh situasi yang kamu pernah dikasih tantangan. Nah, contoh dikasih tantangan tuh apa? Contohnya kayak gini nih. Biasanya ada tenggat waktunya. Tolong dong selesaiin ini setengah jam ya. Tolong dong selesaiin ini setengah jam ya. Itu kan tantangan. Biasanya 2 jam tiba-tiba disuruh setengah jam. Nah, itu challenge tuh. Ya. Misalnya, kamu lagi ada 2 kerjaan yang lagi jalan, lagi kerja ini, lagi sibuk ya, tiba-tiba datang bos kamu, pak gitu ya. Ini selesai nih, satu lagi besok laporannya kasih ke saya. Nah, itu ya, ngerjain 3 kerjaan sekaligus, tiga-tiganya harus diselesaikan besok. Biasanya ada deadline-nya dan situasi yang memang challenging. Ya,
Oke. Nah, ini nanti cari di ibu kunci jawaban interview, pertanyaan ini, cara jawab, penjelasan detail dan contoh jawabannya gimana ada di situ. Ya, karena ini harus cerita jawabnya, guys, panjang. Sama, ini juga star, ya, nanti kalian cek di ibu kunci jawaban interview, kalian harus cerita masalah kendala, ya. Tadi kalau kalian, bikin jurnal, di jurnal kalian kan ada tuh bagian kendala ya. Nah, di jurnal kan ada bagian kendala, ini juga sama, sebenarnya bisa diambil dari sini, ya. Bisa diambil dari jurnal. Nah, cara menulisnya nanti baca e-book-nya, ya. Ini sudah ada di jurnal dan cara menjawabnya dengan teknik STAR. Nanti baca di e-book, oke? Nah, motivasi. Kalau ditanya tentang motivasi kerja, kalian gabungkan nih teman-teman, motivasi finansial dan motivasi untuk aktualisasi. Kita nggak bisa bohong bahwa kita kerja pasti berharap ada gajinya, ya kan? Nah, maka kita jangan sampai melupakan motivasi finansial kalau ditanya motivasi kerja. Kenapa kamu mau apa motivasi kerja kamu? Baik Pak, motivasi kerja saya selain saya bisa mendapatkan penghasilan secara rutin setiap bulan, tentu harapan saya yang lain adalah, saya ingin mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya kuliah dan, ini bisa menambah tentu saja pengalaman saya serta kemampuan saya dalam penggunaan skill yang saya yakin sangat penting untuk pekerjaan ini, contoh. Jadi intinya adalah, mmm, pertanyaan motivasi ya, kita harus mengkawinkan antara motivasi secara keuangan dengan motivasi, aktualisasi. Aktualisasi itu ingin mencapai level tertentu, ingin mengaplikasikan ilmu, dan lain sebagainya, ya, yang menonjolkan diri kita intinya. Kemudian ada lagi masalah kuliah buat yang mungkin sempat kuliahnya lebih dari yang standar ya. Misalnya di sini teman-teman ada yang kuliahnya di luar 4 tahun kalau yang S1 atau di luar 3 tahun kalau yang D3 gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya ini mirip alasan resign, kita tidak boleh menjelekkan kampus atau dosen ya. Yang kita ceritakan fokus pada upaya. Ya, fokus pada upaya. Oke. Nah, misalnya dosen ya. Misalnya kita lulus kuliah karena dosennya susah ditemuin. Jadi kita jangan ngomong, "Kenapa kamu kuliahnya lama?" "Iya, karena dosen saya susah ditemuin, Pak." Jangan. Usaha kamu untuk bisa nemuin dosen tuh caranya gimana, itu yang diceritain. Misalnya ya, kenapa kamu kuliahnya lulusnya lama ya? "Iya, Pak, karena saya cukup lama menemukan cara untuk bisa ketemu dosen saya lebih sering." Perhatikan permainan kata itu ya. Karena saya cukup lama menemukan cara untuk bisa ketemu dosen saya lebih sering. Jadi saya waktu itu sempat cari-cari tahu, akhirnya saya bisa dapat informasinya dari kakak tingkat yang sebelumnya pernah bimbingan sama dosen yang sama. Nah, kakak tingkat saya bilang, kalau mau ketemu dosen itu lebih sering, saya harus datang di kafe dekat kampus itu jam sekian, karena beliau lebih suka nongkrong di sana dan lebih mudah ditemui dan beliau bersedia bahas skripsi di situ. Akhirnya saya praktekin dan beneran gitu ya, ternyata setelah saya samperin ke kafe dekat kampus, ketemu sama bapaknya dan saya bawa skripsi, ya udah malah sering ngobrolnya di sana. Akhirnya, kuliah saya selesai juga, gitu ya. Jadi jangan nyalahin dosennya yang susah ditemuin atau peraturan kampus yang gimana-gimana. Usaha kamu gimana supaya kamu selesai, itu yang kamu ceritain, gitu ya. 19, ketika ada tawaran yang lebih baik daripada di perusahaan sekarang. Jadi misalnya kamu diterima, terus HRD-nya nanya, "Kalau nanti ada yang lebih baik kira-kira kamu, seperti apa?" Nah, kalau ada tawaran yang lebih baik kamu gimana? Ingat dalam menjawab interview, HRD juga mempertimbangkan faktor realistis ya, faktor logis. Nah, maka menjawabnya nih teman-teman ya, kalian harus logis tapi loyal juga.
Nah, gimana nih? Ya kan? Selalu sampaikan seperti ini. Kalau ada tawaran yang lebih baik dari perusahaan ini gimana? Pertama, apabila memang belum ada ya, belum ada ikatan antara saya dan perusahaan Bapak, misalnya belum ada tanda tangan kontrak, maka ya secara logis saya akan menerima tawaran perusahaan, apalagi tawaran itu lebih baik. Secara logis saya akan menerima. Tapi beda cerita kalau misalnya kita sudah ada komitmen. Jadi misalnya dari perusahaan sudah kasih saya kontrak, saya sudah tanda tangani yang artinya saya sudah sepakat, maka kalau misalnya itu yang terjadi, maka tawaran dari perusahaan lain bisa saja saya tolak. Tapi ingat, simak baik-baik kata-kata saya. Bisa saja saya tolak. Saya nggak pakai kata pasti ya. Ulangi lagi ya. Kalau misalnya memang ada tawaran dari perusahaan lain, sementara dengan perusahaan Bapak belum ada kejelasan atau belum ada kepastian, contohnya belum ada agreement, tanda tangan kontrak, ya tentu saja secara logis saya akan ambil kesempatan dari perusahaan lain, apalagi kalau kesempatan itu lebih baik. Tapi beda cerita kalau misalnya dari perusahaan sudah kasih saya kontrak, saya sudah sepakat, saya sudah tanda tanganin, tentu saja bisa aja tawaran dari perusahaan lain itu saya tolak. Gitu. Oke? Aman ya? 2-1. Jadi kita tetap nunjukin ada komitmen lah walaupun tipis-tipis ya. Gitu ya. Tetap realistis tapi kita tunjukin komitmen kita walaupun tipis-tipis ya. Walaupun sebenarnya pada faktanya belum tentu juga kita tolak. Makanya pakai kata bisa jadi ya. 20. Kalau ada like dislike ya. Biasanya pertanyaannya itu pekerjaan yang disuka atau tidak disuka, atasan yang disuka atau tidak disuka, rekan ya. Pokoknya intinya suka atau nggak suka ya. Kalau ini berkaitan sama orang, maka jangan nyebutin nama ya. Intinya jangan nyebutin nama aja. Atasan seperti apa yang kamu nggak suka? Kayak Pak Bobi, atasan saya sebelumnya, nggak usah, jangan ya. Atau nyebutin job title kalau ditanyanya pekerjaan. Pekerjaan apa yang kamu nggak suka? Saya nggak suka jadi sales, jangan ya. Tapi yang disebutkan apanya? Yang disebutkan kalau itu orang ya, rekan kerja, atasan, yang kamu sebutkan itu perilakunya. Perilaku apa yang tidak kamu suka? Saya nggak suka atasan yang misalnya kalau komunikasi menegur bawahan itu dengan kata-kata kasar. Nah, jadi jangan bilang Pak Bobi ya, tapi saya tidak suka atasan yang menegur karyawan dengan kata kasar, misalnya. Oke? Perilakunya yang kalian senggol, jadi bukan nama orangnya. Kalau pekerjaan, jangan nama posisinya, tapi job apa yang kamu nggak suka, job desk bagian mananya. Misal, kamu nggak suka jadi marketing, karena kamu nggak suka turun ke lapangan. Nah, itu yang kamu sebut. Kenapa kamu pekerjaan seperti apa yang kamu nggak suka? Pekerjaan yang mana saya lebih sering untuk turun ke lapangan. Karena saya tipikal orang yang lebih suka berada di dalam ruangan, di kantor, dan mengerjakan hal-hal administratif, contoh. Ya, jadi bukan nyebutin secara langsung posisinya. Aman ya? 21. Nah, ini juga teknik STAR. Ini harus dari cerita. Kalian harus menceritakan pengalaman nyata ketika berhadapan dengan rekan atau atasan yang nggak cocok sama kamu. Nggak cocok itu kayak gini ya teman-teman ya. Konflik itu kan karena kita tidak sepaham terhadap satu hal. Contoh misalnya, kamu mau ke Bandung, ya, yang bos kamu bilang kita naik Wush aja gitu ya kan. Pak, saya nggak punya duit, boleh nggak eksekutif aja? Nah, ini namanya konflik, ya. Sama-sama mau ke Bandung, tapi karena bos kamu duitnya lebih banyak, dia pengen pakai Wus misalnya. Ini ceritanya di luar budget kantor ya.
Sementara kamu budgetnya terbatas, pengennya naik eksekutif aja gitu ke Bandung, naik kereta nih sama-sama. Nah, ini kan perbedaan nih, ya. Nggak sesuai kan? Nah, jadi nanti pada saat teman-teman mencari pengalaman untuk diceritakan, cari yang situasinya begini, ya. Tujuannya sama, tapi mungkin kalian beda cara. Kamu pengennya begini, dia pengennya begitu. Mungkin eventnya sama, tapi dia pengennya eventnya begini, kamu pengennya begitu. Gitu ya. Jadi nanti dicari, lalu penyelesaiannya bagaimana? Gimana tuh bisa selesai? Apa yang dilakukan lewat cerita? Kamu narasikan, kamu ceritakan ulang tuh pengalamannya. Ketidaksesuaian itu di bagian apa? Terus kalian cara cara komprominya gimana sampai akhirnya oh ya udah akhirnya kita pilih cara yang ini deh. Kenapa? Alasannya apa? Pilih cara yang itu. Prosesnya tuh gimana sampai akhirnya keluar keputusan itu. Itu diceritakan dengan teknik yang namanya STAR. Nanti ini kalian baca ebook kunci interview. Yang tadi kelewat-kelewat, tadi kan ada yang nanya ya, coach ini kan kelewat-kelewat, saya gimana? Baca ebook kunci interview. Tadi saya udah sampein ya. Kalau kalian mau belajar ulang pertanyaan-pertanyaan ini, baca aja ebook kunci jawaban interview karena jawabannya sudah ada di sana semua. Oke? Sekian. Sekian untuk interview guys ya. Jadi kita sudah belajar segmen pertama tadi, konsep atau fundamental interview. Kemudian kita belajar bagaimana mengenali diri. Kemudian kita belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nanti jam 12 saya akan bagiin grup Telegram buat teman-teman semua. Tapi sebelum itu saya mau ngasih satu tugas lagi nih ya. Coba teman-teman dalam 15 menit aja deh ya. Atau 10 menit deh. Jangan 15 menit kelamaan. 10 menit deh. Dalam 10 menit aja coba kamu kerjakan satu atau dua pertanyaan yang kamu anggap sulit dan coba menjawab ya. Coba kamu menjawab dengan apa yang sudah kamu pelajari tadi. Nah, saya akan kasih kamu template script interview.